Ya, menjadi sorotan masyarakat, penetapan tersangka Panji Gumilang dan langsung ditahan pukul 2 dini hari. Pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sekiranya kita nanti akan kaji sudah tepat tidak penahanan yang dilakukan terhadap Panji Gumilang karena kuasa hukum sedang mengupayakan untuk penangguhan penahanan, bahkan juga akan kemana kasus ini akan dibawa. Di studio TV One, pelapor Bang Ihsan Tanjung sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan dua narasumber saya, pakar hukum pidana kita, Prof. Hipnu. Bahkan juga saya sudah melihat Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang merupakan penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak ditahan dulu, nanti saya akan bertanya kepada bapak-bapak, tapi mungkin saya ingin satu pertanyaan kepada Bang Ihsan Tanjung. Sudah puaskah dengan penahanan? Karena sempat dulu Bang Ihsan Tanjung beberapa waktu yang lalu, wah terkatung-katung ini kasus ini, seperti apa? Ya, jadi memang ini surprise buat pelapor ya, buat kawan-kawan di Forum Advokat Pembela Pancasila. Tadinya kami khawatir karena begitu lama setelah penetapan menaikkan dari lidik ke sidik. Nah, kami bertanya-tanya apa penyidik mulai ragu-ragu atau kemudian ada upaya-upaya kemudian untuk melakukan mencegah proses hukum berjalan, karena kita tahu dari pihak saudara PG ini dengan kuasa hukumnya melakukan segala upaya untuk menahan ini, dan publik juga sampai melakukan demo, kemudian melakukan berbagai upaya menekan dengan pergerakan-pergerakan di media sosial dan semuanya. Ternyata kekhawatiran kami itu terjawab hari ini, bahwa keraguan-raguan atau ketidakpastian dari polisi itu bukan karena polisi ragu atau mungkin karena ketidakpasti, tapi kami pasti yakin bahwa persoalan ini karena menyangkut persoalan stabilitas nasional ya. Baik. Karena yang menangani bagian keamanan negara Kamnek, jadi mungkin polisi juga berhitung-hitung kapan saatnya saudara PG ini ditahan gitu. Dan ini terbukti hari ini sudah ditahan. Baik, ditahan dulu Bang Ihsan. Sekarang kita akan lihat memang momen sebelum berangkat ke Barreskrim Polri, Panji Gumilang sempat berbicara di hadapan santri-santri Al Zaitun. Pemirsa, ini dia saya akan hadirkan kepada Anda. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh, dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit terganggu jam pelajaran, sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya, itu mungkin saya akan tanyakan kepada Pak Arianto Sutadi terlebih dahulu, karena sempat disinggung oleh Bang Ihsan Gumilang ini memang sedang ditangani oleh Subdit Kamnek. Pemirsa, Pak Arianto Sutadi juga pernah memimpin Subdit Kamnek ya Bapak ya. Sekiranya penahanan Panji Gumilang sudah tepat tidak Pak? Karena memang kesalahannya ataukah karena tuntutan masyarakat, keamanan negara, seperti apa? Kalau pendapat saya sekarang ini sudah sangat tepat ya. Dasarnya adalah dari adanya laporan, kemudian adanya keonaran yang sudah cukup lama, kemudian adanya saksi-saksi yang sudah disampaikan, bukti-bukti yang disampaikan pada polisi, dan polisi sudah meriksa banyak saksi, lapor pernah, keterangan ahli sudah dikumpulkan, sudah gelar perkara, dan kemudian sudah manggil, kemudian dia datang. Akhirnya datang, setelah diperiksa tentukan menjadi tersangka dan diperintah penangkapan dan kemudian ditahan.
Karena mungkin pertimbangannya itu tadi. Kemarin diperkirakan dia akan lari atau mengulangi atau menghilangkan barang bukti. Tiga syarat bukti tiga syarat subjektif itu memenuhi syarat. Apalagi juga pidananya 5 tahun ke atas. Jadi apa yang dilakukan oleh polisi itu menurut saya sekarang saya menilainya tepat karena apa? Dia juga menjawab kegaduhan yang ada terjadi di lapangan ini gitu. Nah, tinggal sekarang itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang betul-betul bisa diramu menjadi fakta-fakta yang nanti bisa diangkat di dalam persidangan menjadi fakta persidangan sehingga nanti bisa membuktikan apakah tindak pidana yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang selama ini yang dituduhkan oleh orang-orang menjadi saksi selama ini ngomong di TV itu apakah memang benar apa tidak gitu. Saya kira ini langkah bagus ya karena menimbulkan sedikit keredaan ya dari orang-orang yang tadinya kurius itu sehingga sekarang terlihat bahwa memang betul-betul ini kelihatannya hukum akan diterapkan. Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Baik. Ini polisi belum selesai ini karena banyak sekali tindak pidana yang bisa dituduhkan kepada Panji Gumilang ini. Baik, ditahan dulu Pak Arianto Sutadi. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda pemirsa laporan rekan kami, Fasal, yang sudah siap melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Fasal, ada informasi terbaru apa dari Barreskrim Polri? Silahkan. Ya, baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa yang terkait dengan perkembangan kasus penistaan penodaan agama yang juga melibatkan Panji Gumilang. Ini dapat kami informasikan bahwa saat ini penyidik dari Barreskrim Polri tengah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka. Usai dirinya ini ditetapkan sebagai tersangka, lalu juga dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan pada pukul 2 dini hari tadi di Rutan Barreskrim Mabes Polri. Tadi dapat kami informasikan juga bahwa kuasa hukum dari Panji Gumilang ini sudah tiba di Barreskrim Mabes Polri untuk kemudian masuk ke dalam gedung Barreskrim dan juga tentunya untuk mendampingi Panji Gumilang yang saat itu akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Tadi sekitar pukul 14.30 kuasa hukum datang dan hingga sampai saat ini terhitung hingga sekarang berarti sudah 5 jam lamanya pemeriksaan masih belum juga selesai. Kuasa hukum masih belum keluar dan kami pun para awak media masih terus menunggu keluarnya kuasa hukum untuk kemudian mengetahui poin-poin apa saja yang kemudian menjadi hasil dari pemeriksaan. Namun dapat kami informasikan bahwa sebelum masuk ke dalam Barreskrim Mabes Polri, kuasa hukum ini menyampaikan sejumlah informasi kepada kami awak media, antara lain adalah menyayangkan proses dari proses hukum yang terjadi pada kliennya, yakni adalah Panji Gumilang, yang dinilai sangat cepat. Memang jika kita lihat dari pertama kali Panji Gumilang dipanggil sebagai saksi ke Barreskrim Polri untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penangkapan dan penahanan, ini hanya terjadi dalam waktu 1 malam saja. Dan hal ini membuat kuasa hukum menduga adanya kriminalisasi dan juga politisasi dalam kasus yang menjerat kliennya ini, yakni adalah Panji Gumilang. Dan dalam hal ini dikatakan juga tadi kepada awak media bahwa kuasa hukumnya sudah mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Panji Gumilang mengingat usianya sudah tidak lagi muda, yakni adalah 77 tahun. Namun disampaikan bahwa Barreskrim Mabes Polri belum menjawab layangan surat penangguhan penahanan tersebut. Untuk sementara kami masih akan terus menunggu keluarnya kuasa hukum dari Panji Gumilang. Untuk sementara demikian, Caca, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fasal mengabarkan langsung dari Barreskrim Polri. Sekarang saya akan bertanya kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau tadi Pak Arianto tadi mengatakan, bahkan Bang Ihsan di sini sudah mengatakan sudah sangat tepat penahanan dari Panji Gumilang. Kalau dari Prof. Hipnu seperti apa? Ya, kan gini Mbak, penahanan itu bagian dari upaya paksa. Yang pertama, syarat yang disampaikan oleh undang-undang, satu adalah syarat objektif. Apa itu syarat objektif? Ketika tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Artinya dapat. Dapat itu artinya bisa iya, bisa tidak. Kan gitu Pak. Satu. Kedua, syarat subjektif. Syarat subjektif itu terkait dengan kondisi Pak Panji. Satu, apakah ada kekhawatiran melarikan diri? Apakah ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti? Lah, dari dua syarat objektif dan subjektif itulah maka Barreskrim menentukan sebagai upaya penahanan. Oleh karena itu berarti ada kekhawatiran, yaitu Mbak.
kalau ada kekhawatiran, karena Pak Panji kan masih ada di sana, siapa tahu barang-barang yang lain dihilangkan dan sebagainya, itu harus hati-hati. Memang kalau dalam upaya paksa penahanan, itu yang paling penting itu adalah di penyidikan. Kenapa? Berkait dengan barang bukti. Kalau melarikan diri kayaknya enggak lah. Cuman permasalahannya saya mendengar memang bahwa penasihat hukum akan mengajukan upaya terhadap penangguhan penahanan. Itu saya kira bagus. Itu bagus upaya itu. Ya Mbak, itu Mbak. Ditahan dulu Prof. Hipnu, nanti akan saya tanya kepada Bang Ihsan di sini, setuju tidak? Itu memang hak dari seorang tersangka ya untuk mengajukan penangguhan penahanan, mengingat usia dari Panji Gumilang 77 tahun, tapi dari pelapor seperti apa tanggapannya? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.